Shalom sedang jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya Ricky. Sebelum memulai ibadah hari ini, alangkah baiknya kita siapkan hati, pikiran, dan posisi yang ternyaman untuk kita bersama-sama memuji Tuhan. Dan ini dia ibadah online service GBAP, selamat beribadah. Haleluya, saya percaya sidang jemaat Tuhan di rumah sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, amin. Haleluya, mari sama-sama kita memuji Dia. Bangkit serukan nama Yesus. Woo! Terima kasih Tuhan. Bila pujian ini Tuhan
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana,
Nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu yang pernah habis dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku kami bersyukur buat kebaikan, buat apa yang Kau berbuat dalam kehidupan kami hari-hari ini ya Bapa. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat berkat-Mu yang selalu ada bagi kami ya Bapa. Berkat kasih setiamu yang tidak pernah habis bagi kami ya Tuhan. Kami menyembah Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu, besar kuasa-Mu. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya. Baik, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami masih diizinkan untuk bisa ibadah bersama-sama, walaupun melalui online. Kami percaya Tuhan siap memberkati kami semua dimanapun kami berada dan siapapun yang melihat tayangan ini. Kami percaya Tuhan akan mengurapi kami, memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami terus hidup mengandalkan Engkau dan hidup selalu merendahkan diri kepada Engkau. Dan kami percaya Tuhan akan tuntun hidup langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, berbicara kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua sidang jemaat dimanapun kalian berada. Saya percaya kita semua tetap dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat. Harapan saya kita semua tetap beriman kepada Tuhan dan selalu hidup berpengharapan penuh kepada Dia.
pada hari ini saya diberikan satu tema, yaitu musuh dalam selimut. Ya, sebagai manusia kita sering jatuh di dalam dosa kedagingan kita. Kalau saya mau bertanya, siapa yang pernah merasa difitnah atau dikhianati, pasti banyak orang akan berkata, saya pernah dikhianati atau difitnah. Dan tentu pengkhianatan itu atau pemfitnahan itu akan membawa dampak yang sangat negatif bagi orang yang dikhianati atau orang yang difitnah. Ya, kadang-kadang membuat orang itu menjadi down, depresi. Ya, tentu orang yang dikhianati itu akan merasa sakit hatinya. Ya, jadi tidak kita bisa katakan, kan kita melihat di dunia saat ini, apalagi di tengah pandemi ini, banyak kasus yang terjadi, banyak peristiwa yang kita bisa baca. Di dalam keluarga terjadi percekcokan, ada perceraian di mana suami mengkhianati istri, istri mengkhianati suami, ya, atau anak mengkhianati orang tua, ya, atau orang yang mengkhianati bosnya dan sebagainya. Banyak orang yang pengkhianatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa selama orang yang dikhianati itu mempunyai iman yang kuat, orang itu akan merasa dia tetap berharap kepada Tuhan dan tidak berharap kepada manusia. Itu akan membuat mereka masih bisa kuat. Tetapi banyak orang yang karena merasa dikhianati, mereka menjadi tawar hati, mereka menjadi dendam, mereka kepahitan, mereka depresi, mereka bahkan terpuruk kehidupannya. Maka saat ini kita akan melihat, ya, sebenarnya kalau kita mau definisikan bahwa musuh yang paling kita takuti adalah musuh dalam selimut. Yaitu musuh yang gimana? Bukan musuh yang secara terang-terangan itu memusuhi kita. Tapi orang yang kita percaya, orang yang kita yang bersama-sama dengan kita, yang mungkin tidur seranjang dengan kita, makan bersama, bahkan kita biasa bergaul bersama. Tetapi ujung-ujungnya itu menjadi musuh kita, yang menusuk kita, yang mengkhianati kita, yang memfitnah kita. Jadi tidak heran, ya. Jadi kalau dulu waktu waktu kecil, saya sering mendengar orang, ya, mendengar cerita orang bahwa kalau seorang guru kungfu atau seorang guru silat, kalau dia mengajar kungfunya kepada murid-muridnya, dia tidak berani mengajar semua jurus silatnya atau jurus kungfunya. Kenapa? Dia harus menyimpan berapa jurus karena takut suatu hari ya murid-muridnya itu demi ambisi, demi kedudukan atau demi apapun itu bisa menjadi musuh dalam selimut yang akan menyerang gurunya. Maka guru itu akan menyimpan berapa jurus untuk bisa mengalahkan murid-murid mereka. Begitu juga dengan orang-orang yang kalau kita belajar ya di dalam memasak atau bikin kue, kalau kita ikut di dalam satu perusahaan atau orang-orang yang bikin roti atau bikin makanan, mereka selalu merahasiakan ya di dalam meracikan bumbu-bumbunya. Jangan sampai ada orang luar yang tahu. Karena kenapa? Karena mereka takut. Suatu hari kalau muridnya sudah bisa, mereka akan menjadi musuh, ya, mereka akan keluar dari perusahaan itu dan mereka membuat perusahaan tantangan. Jadi mereka takut ada musuh yang dalam selimut yang akan menyerang mereka. Maka hari ini kita perlu melihat ya firman Tuhan yang kita akan baca ya, yang terambil di Mazmur 55. Saya akan lompat-lompat ya. Jadi kita akan baca dulu
Mazmur 55 ayat 13 sampai 15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya, kata pemazmur. Ya, jadi kalau musuhku atau yang mencela aku masih dapat menanggungnya, katanya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Jadi kalau kita jelas kalau ada pembenci kita yang membesarkan diri terhadap kita masih dapat menyembunyikan diri. Tetapi di ayat 14 di sana dikatakan, tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Ya, ini sungguh yang pemazmur katakan. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku. Berarti orang yang selalu makan bersama dengan kita, bergaul bersama dengan kita, mungkin tidur bersama dengan kita. Atau teman kita yang baik, atau orang yang kita percaya, suatu tanggung jawab yang kita berikan kepada orang-orang kepercayaan di perusahaan atau dimanapun, yang akhirnya akan menyerang kita. Bahkan di sana dikatakan, ya, kami yang bersama-sama bergaul baik dan masuk rumah Allah. Berarti ini juga gambaran bagi orang-orang yang adalah dalam satu pelayanan, yang kita sama-sama melayani, sama-sama beribadah di dalam satu gereja, tapi terakhirnya terjadi suatu pengkhianatan atau suatu penyerangan yang membuat kita tidak sadar dan kita tidak bisa terima. Dan pemazmur lanjutkan di ayat 21 sampai di ayat selanjutnya, ya, di sana dikatakan orang itu mengacungkan tangannya kepada mereka yang hidup damai dengan dia. Janjinya dilanggarnya. Ya, jadi orang yang sudah menjadi musuh dalam selimut itu mengacungkan tangan kepada kita. Yang dulunya hidup damai dengan kita. Ya, dia berjanji dengan janji-janji yang baik, janji yang bagus, tetapi dilanggarnya. Dan ayat 22 di sana dikatakan, mulutnya lebih licin daripada mentega, tetapi ia berniat menyerang. Ya, jadi mulutnya manis, ya bagaikan mentega licin. Tetapi sifatnya itu adalah untuk menyerang. Perkataannya lebih lembut dari minyak, tetapi semuanya adalah pedang yang terhunus. Ya, luar biasa. Jadi jadi orang ini kita tidak bisa curiga. Kita tidak bisa mewaspadai karena dia baik, perkataannya lembut, ya, dan bahkan dikatakan lembut dari minyak. Tetapi di sana di belakang itu ada pedang yang terhunus. Kita akan coba melihat, ya, di dalam sejarah itu selalu tercatat banyak terjadi peristiwa pengkhianatan yang luar biasa. Jadi kalau saya suka ya dengan namanya sejarah di Cina yang terjadi ya pada tahun 1644 itu pernah terjadi di ujung dinasti Ming, ya, di mana kejayaan kerajaan dinasti ini mulai pudar. Terjadi suatu pemberontakan yang diadakan oleh namanya Li Zicheng, ya, di mana dia ada seorang panglima yang bernama Wu Sankui, ya, dia diutus untuk menjaga perbatasan di tembok besar, yaitu di pintu namanya San Haikuan, ya, dia untuk menjaga di sana, seorang panglima, seorang yang dipercaya untuk menjaga pintu masuk, ya, karena dulu untuk menghalang musuh-musuh untuk masuk ke daratan Cina itu mereka dibangun tembok besar. Jadi musuh suku Manchu ini akhirnya karena ada pemberontakan dari Li Zicheng ini, Wu Sankui yang bertugas di pintu besar perbatasan itu mendengar bahwa istrinya dan ayahnya ditahan oleh Li Zicheng. Akhirnya dia marah dan dia berkhianat. Dia membuka pintu perbatasan itu sehingga suku Manchu itu bisa masuk.
untuk ikut memadamkan pemberontakan ini. Tetapi setelah suku Manchu ini menang, mereka tidak keluar dari Cina dan mereka mendirikan namanya dinasti Qing. Ya, ini suatu pengkhianatan. Jadi Wu Shankui ini menjadi orang yang selalu dimarah kalau di dalam sejarah bahwa dia adalah pengkhianat bangsa yang membuka pintu untuk musuh masuk menyerang dan akhirnya menduduki. Dan juga ada satu lagi yang namanya ya seorang yang pahlawan yang luar biasa namanya Ye Fei yang akhirnya karena dia hampir menang di dalam peperangan melawan musuh, dia difitnah ya. Karena mungkin orang ini dibeli oleh musuhnya yang namanya Qin Kui. Akhirnya Ye Fei ini dihukum mati atau ada isu yang mengatakan dia diracuni oleh Qin Kui dan istrinya dan kedua anak buahnya. Rakyat menjadi marah karena seorang pahlawan yang begitu luar biasa yang membela negara difitnah, dituduh dengan sesuatu yang tidak benar. Akhirnya dia ditarik dari peperangan, ya dihukum oleh kaisar. Akhirnya Ye Fei harus mati dan kemarahan dari rakyat itu diwujudkan dengan apa? Mereka bikin yang kita kenal namanya cakwe. Ya, di mana suami istri itu ditempelin, digoreng bersama-sama. Yaitu namanya Qin Kui dan istrinya digoreng bersama-sama. Dan ada 2 anak buahnya juga. Ya. Tetapi Ye Fei setelah diperiksa tidak ada salahnya, kaisar merehabilitasi namanya dan dia dikuburkan dengan layak di kota Hangzhou. Ya, di sana dibikin kuburan di sana dan di depan kuburan itu dibikin 4 patung ya suami istri Qin Kui dan 2 anak buahnya. Di mana patung itu dulu dikutuk, ya diludahi, dikencingin, ya dibuang air kecil, ya sampai sekarang dilarang sama pemerintah di sana dan tidak karena ini merupakan bukti sejarah tentang pengkhianatan. Jadi bagaimana namanya musuh dalam selimut itu? Ya, musuh selimut itu pertama, itu bisa siapa saja. Jadi, kita tidak bisa ngomong, wah bahwa saya tidak akan menjadi musuh, seorang musuh dalam selimut. Siapa tahu dengan berjalannya waktu, ya, itu bisa melanda siapa saja. Ya bisa saya, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya teman baik kita, suami, istri, orang tua, anak, bahkan kelompok. Ya, ada orang yang membentuk kelompok untuk menjadi musuh dalam selimut. Bahkan orang yang tanda kutip, orang yang pernah berbaik hati kepada kita. Ada orang yang pernah menolong kita. Tapi ujung-ujungnya dia yang menjadi musuh kita. Dia yang mencelakakan kita. Dia yang menghancurkan kita. Dan sebagainya. Dan Alkitab banyak mencatat. Ya, dari kejadian saja. Waktu Kain mempersembahkan persembahannya, ya, tidak disenangi oleh Tuhan. Dia sampai timbul amarah, dia membunuh Habel. Jadi seorang kakak bisa saja menjadi musuh yang tidak terfikirkan oleh Habel sebagai adiknya. Ya, jadi waktu lagi dalam kemarahan, Kain merasa Habel itu ya saingan dia. Maka diajaklah pergi keluar atau jalan-jalan. Tahu-tahu di tengah jalan dibunuh. Ya kalau dengan bahasa sekarang. Ini luar biasa. Ya jadi kita lihat. Begitu juga ya, kisah dengan saudara-saudara Yusuf. Dia benci, merasa Yusuf lebih disayangi oleh ayahnya. Maka mereka ada suatu hari kesempatan di mana Yusuf baik hati yang membawa makanan untuk mereka. Yusuf akhirnya ditangkap dan dimasukin ke dalam sumur dan akhirnya dijual kepada orang lain. Jadi ini sesuatu pengkhianatan itu bisa datang. Yang musuh yang tidak kita pikirkan. Ya, ini kelompok, ya, saudara-saudaranya semua tidak senang dengan Yusuf.
Jadi mereka sepakat untuk menjual Yusuf. Yusuf juga ya bisa difitnah sama oleh istri Potifar. Dia sudah ada di rumah Potifar, sudah dipercaya. Tetapi karena istri Potifar tergoda oleh Yusuf, maka dia berusaha untuk tidur dengan Yusuf, tapi Yusuf nggak mau. Ya, akhirnya dipenjarakan. Begitu juga dengan peristiwa yang kita kenal, ya bahkan ini menjadi orang takut. Ya, ini Absalom. Ini yang luar biasa, anaknya Daud. Dia seorang yang sangat luar biasa, bahkan banyak orang katakan, jangan sampai ada roh Absalom ada dalam diri kita. Karena apa? Absalom ini, saat dia sakit hati, dia bisa memendam sampai 2 tahun. Akhirnya kakaknya yang Amnon yang pernah memperkosa Tamar, ya, adiknya Absalom yaitu Tamar, akhirnya apa? Setelah 2 tahun, dia bikin siasat yang mengundang mereka datang untuk di dalam pesta menggunting bulu domba. Akhirnya Amnon dibunuh sama Absalom di tempat pesta tersebut. Bahkan Absalom bukan sampai itu. Dia lari dan akhirnya diizinkan pulang oleh Daud, tapi tidak boleh datang menemui Daud. Setelah 2 tahun, dia kesal, dia minta ya Yoab untuk bisa kasih tahu supaya raja bisa bertemu dengan dia. Ya kalau salah dia minta dihukum aja daripada didiamin gitu. Karena Yoab tidak mau, dia berani suruh orang membakar ladangnya Yoab. Sampai akhirnya Yoab harus datang dan minta kepada raja untuk bertemu dengan Absalom. Ya, setelah dia bertemu dengan Raja Daud, ya, Absalom bikin lagi. Ya, dia mulai mendekati orang-orang yang punya masalah. Dia pagi dan nunggu di depan pintu gerbang. Dia ada orang yang punya masalah datang kepada raja untuk mengadu kepada raja. Dia datang kepada dia, orang-orang tersebut. Dia bilang, raja nggak mungkin akan membela hakmu, persoalanmu. Kamu serahkan kepada saya akan menjadi ya membantu kamu. Ya, tapi kamu ingat, ya nanti bersekutu dengan saya. Begitu juga orang yang datang menyembah kepada dia datang membawa dia naik dan dia peluk dia orang itu dan dia cium, ya sesuatu yang dia lakukan dengan trik-trik. Selama 4 tahun akhirnya dia memberontak kepada Daud dan Daud merasakan begitu luar biasa ya pengkhianatan yang terjadi yang diadakan oleh Absalom ini. Dan Daud tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang raja sangat terpukul dengan pengkhianatan dari Absalom. Begitu juga bukan hanya Absalom, tapi Ahitofel juga. Akhirnya berkhianat. Dia seorang penasihat dari Raja Daud itu. Tapi dia bersekongkol dengan Absalom dan dia berkhianat. Begitulah. Begitu juga dengan yang kita kenal yang luar biasa. Tuhan Yesus sendiri juga dijual oleh namanya Yudas Iskariot. Karena apa? Karena dia serakah, tamak. Dia hanya ingin untuk kekayaan saja. Ini peristiwa sering bisa menyerang. Jadi bisa siapa saja. Jadi jangan mikir, oh saya tidak. Ya, kita siapa tahu nanti kita bisa karena kita tertarik dengan kekayaan, tertarik dengan kedudukan, tertarik dengan karena hawa nafsu, karena iri hati, karena dendam, benci, dan segala macam, akhirnya kita bisa menjadi musuh dalam selimut. Dan yang kedua, yang namanya musuh selimut itu bisa menyerang kapan saja. Kita tidak bisa prediksi, kita bisa, siap-siap untuk menghadapi musuh dalam selimut. Karena kita tidak tahu musuh itu kapan akan menyerang. Siapa musuh itu? Ya, bagaimana kita menghadapinya itu akan sulit kita prediksi kapan dia akan menyerang. Jadi musuh ini akan menyerang kapan saja. Ya, seperti Habel tidak tahu apa-apa, ya, tahu-tahu diajak Kain untuk jalan-jalan di tengah jalan dibunuh. Ya. Yusuf yang baik hati yang mengurus di dalam rumah tangga Potifar, ya, pas di ruangannya lagi mungkin bersih-bersih, pas nggak ada orang, tahu-tahu datang istri Potifar untuk menggoda dia. Itu bisa saja.
Ya, kalau Absalom itu memang dia kayaknya sudah punya rencana. Jadi kadang-kadang orang yang menjadi musuh kita itu punya planning yang cukup panjang, cukup jauh. Mereka sudah siap-siap untuk menyerang, tapi kita tidak tahu kapan. Orang itu mempunyai motivasi. Ya, waktu kita terima dia menjadi karyawan, dia baik. Tapi saat dia masuk sebagai karyawan kita, dia sudah punya rencana. Sesuatu yang tidak baik untuk yang akhirnya akan menyerang kita. Jadi kita tahu yang namanya musuh itu bisa datang menyerang kapan saja. Yang selanjutnya apa? Yang namanya musuh selimut itu karena ada dorongan keinginan daging yang kuat di dalam diri setiap masing-masing. Jadi sebagai manusia kita itu rapuh. Manusia itu lebih gampang jatuh karena ada dorongan keinginan daging dalam dirinya. Yang itu yang sering membuat kita tersandung jatuh dalam dosa. Ya seperti tadi kita katakan, orang yang gampang jatuh itu orang katakan ya karena kekayaan, karena sudah merasa kaya, karena sudah merasa dirinya baik atau merasa dirinya ingin supaya orang hormati, itu membuat dorongan hati ini ya ada orang yang karena ada dendam, ada kebencian, iri hati, tidak senang karena merasa dicuekan, yang merasa tidak didengar. Maka itu sering membuat walaupun hamba Tuhan yang terkenal pun kita akan jatuh. Tapi hari ini kita mau belajar banyak. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan kita mau bagaimana menghadapi yang namanya musuh selimut itu. Jadi, kalau gambar diri yang rusak, serta kegagaran menerima diri sendiri, menjadi senjata yang ampuh bagi iblis untuk menghancurkan seseorang. Jadi kita semua hati-hati. Jangan sampai dorongan keinginan daging kita yang kuat itu. Ya, telinga kita menjadi tipis mendengar sesuatu yang belum tentu benar beritanya, membuat hati kita panas, membuat hati kita dendam. Akhirnya kita mulai membuat gerakan atau membuat sesuatu pengkhianatan yang akhirnya akan merugikan bukan hanya orang lain, ya bukan hanya juga kita. Jadi di dalam gereja kita juga melihat sering terjadi hal-hal yang seperti ini, ya, yang bisa membuat gereja itu terpecah. Begitu juga dengan rumah tangga yang dulu keadaannya baik, karena ada fitnaan, ada sesuatu ya yang membuat saling curiga antara suami istri, yang belum tentu beritanya benar, akhirnya terjadilah ya suatu pengkhianatan, akhirnya terjadilah perceraian. Dan banyak hal yang bisa terjadi ya di perusahaan, orang yang dipercaya karena ada keinginan untuk seperti bosnya, maka dia mengambil jalan pintas dengan cara ya korupsi, dengan cara mencoba mencari ya kelemahan-kelemahan bosnya, akhirnya dia menyerang dengan berbagai cara berkhianat. Ya, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang katakan di Amsal 3 ayat 29, di sana dikatakan, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, janganlah di sana dikatakan, yaitu suatu perintah, janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Jadi banyak orang yang anggap kita ini benar-benar teman, yang kita boleh curhat, kita boleh minta pendapat, yang sering tidur bersama-sama dengan kita, yang mungkin tinggal satu rumah dengan kita. Tapi suatu hari
kita berkhianat, kita membongkarkan semua apa yang menjadi curhatan dia, yang sesuatu tidak boleh diketahui orang, akhirnya akan membuat dia malu, dan akhirnya akan membuat dia down dan dia depresi karena sesuatu yang tabu itu terbongkar. Jadi di ayat 31 dan 32 juga di sana dikatakan, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman dan janganlah memilih salah satu pun dari jalannya. Ya, jangan kita iri melihat orang cepat kaya, melihat orang melakukan kejahatan. Ya, kalau mereka bisa sukses, janganlah memilih. Ya, jadi kita jangan mau dengan jalan pintas kita ingin meraih kesuksesan. Bahkan ayat 32 di sana dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Jadi jadilah, jangan sampai kita sesat, karena ini sesuatu yang sangat berbahaya bagi siapapun, bagi orang hamba Tuhan, bagi siapapun, ya, baik pengurus, pelayan Tuhan, ya, kita harus berlaku jujur. Karena kalau kita jujur, kalau kita tidak sesat, bahwa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu bergaul erat dengan orang-orang seperti orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka hidup kita pasti akan diberkati. Kita akan coba lihat lagi, ya, sikap yang benar, ya, bagaimana kita menghadapi musuh dalam selimut. Jadi sikap yang benar saat kita menghadapi musuh dalam selimut, yang pertama, ya, taat mendengar suara Tuhan. Ya, di saat kita dikhianati, di saat kita difitnah, kadang kita tidak bisa terima. Ya, kita coba membalas dengan segala cara. Ya, kita mulai menyusun trik-trik, kita mulai menyusun, ya, cara-cara untuk menyerang kembali musuh kita. Tapi sebagai umat Tuhan yang taat, kita harus taat mendengar suara Tuhan dulu. Tapi kebanyakan manusia itu lebih taat mendengar suara-suara dari orang-orang yang dia percaya, yang dia anggap, ya, bisa dipercaya. Dia akan mencari teman-teman untuk ditanya pendapatnya. Justru pendapat-pendapat dari orang-orang yang teman yang tidak merasakan itu, bagaimana pengkhianatan itu, mereka akan memberikan nasihat yang kadang-kadang mencelakakan kita. Tapi kalau kita, di saat kita dikhianati, kita mau taat mendengar suara Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika hati kita jauh dari Tuhan, akan susah untuk dipimpin dan diarahkan. Jadi kita semua harus lebih taat kepada kehendak Tuhan dan belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan untuk setiap masalah dan persoalan yang kita hadapi. Jadi jangan cari suara-suara yang belum tentu benar, tapi suara Tuhan itu sendiri akan membimbing kita melalui Roh Kudus-Nya, ya, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang membuat hati kita menjadi tenang, yang membuat kita berserah penuh kepada Tuhan. Jadi kita akan coba lihat ayat firman Tuhan yang di Matius 7 ayat 24 di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi di saat kita difitnah, di saat kita dikhianati, ya, janganlah kita mendengar perkataan-perkataan orang yang justru menghasut kita, yang akan memperpanas suasana. Tetapi kita mau mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Jadi firman Tuhan ini dikatakan, kita sama bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi iman kita kepada Tuhan yang sudah dibangun itu jangan menjadi roboh karena ketidaktaatan kita. Karena hanya dorongan keinginan kita untuk membalas, keinginan kita untuk menghancurkan musuh kita. Jadi kita perlu taat. Kita jangan sampai menjadi orang yang bebal, yang tidak mau mendengar. Ya, Matius 13 ayat 15 sampai 16 di sana dikatakan, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar.
dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Jadi kita berbahagia kalau di saat kita punya masalah, yang pertama-tama kita cari adalah kehendak Tuhan. Ya, kita tenangkan diri dan kita jadi berbahagialah. Jadi dengan mata kita akan melihat, dengan telinga kita akan mendengar. Jadi walaupun dalam keterpurukan, dalam sakit hati, dikhianati, janganlah kita lari dari kehendak Tuhan. Ya, saya sendiri pernah mengalami namanya orang yang dikhianati, yang dulu saya tidak bisa menerima, akhirnya saya stres, ya, saya kayak orang gimana, ya, sering merasa ada rasa takut, sedikit-sedikit merasa ada rasa jantung yang nggak bagus, lari ke rumah sakit, lari ke dokter, ya minum obat ini, minum obat itu, akhirnya saya sadar sendiri, ya, kenapa yang saya kejar adalah hal-hal duniawi, kenapa saya tidak berserah penuh kepada Tuhan, karena yang lebih utama bukan kekayaan yang ada di bumi ini, kesenangan duniawi ini, tapi kesenangan kita adalah bersama dengan Tuhan. Jadi akhirnya saya kembali kepada Tuhan dan saya mendengar apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya saya mulai lepaskan semua kegelisahan saya, kepahitan saya, dan saya terbebas dari rasa stres itu, ya. Jadi jangan sampai kita terpuruk oleh karena serangan musuh dalam selimut itu. Yang kedua apa? Ya, tetap setia. Jadi kesetiaan itu memang jauh lebih bernilai daripada kedudukan, harta, dan kemuliaan. Bahkan kesetiaan yang benar jauh melampaui, ya, di dalam hubungan kita dengan orang sedara dengan kita, saudara kita, kerabat kita, bahkan yang namanya kesukuan. Jadi kesetiaan itu tidak terbatas. Banyak orang hanya setia kepada keluarganya, orang setia kepada teman baiknya, tetapi kesetiaan itu tidak memandang, ya, kamu mau suku apa, ya, kita tetap harus berlaku setia. Kalau Tuhan percayakan kepada kita untuk bergaul dengan seseorang. Kesetiaan adalah akibat dari memiliki hubungan yang akrab dan prinsip yang teguh. Jadi kesetiaan itu kita harus memiliki hubungan yang akrab dan punya prinsip yang teguh. Tidak gampang digoyahkan orang, tidak gampang dihasut orang. Ya, seperti YV yang tadi saya cerita. Waktu dia pinter, ya, di dalam berperang, di dalam dia memainkan silat dan sebagainya. Dia pernah ditawarin oleh bandit untuk masuk di dalam kelompoknya. Bahkan ditawarin oleh pemberontak. Tapi dia tidak mau. Dan ibunya melihat, ini anak baik. Akhirnya ibunya katakan, ya, jangan sampai waktu saya masih hidup kamu baik, tapi setelah saya tidak ada kamu menjadi tidak baik dan gampang terpengaruh. Maka akhirnya ibunya menato di belakang punggungnya dengan 4 huruf, yaitu Cin Chung Pao Ko. Artinya apa? Melayani atau mengabdi kepada negara dengan kesetiaan yang penuh. Jadi ini sangat luar biasa dipegang oleh YV. Jadi di punggungnya itu terukir, ya, 4 ditato, ya, sama ibunya 4 huruf, yaitu Cing Chung Pao Ko, yaitu melayani atau mengabdi kepada negara dengan kesetiaan yang penuh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita tetap, walaupun kita sudah dikhianati, kita tidak menjual iman kita. Kita sudah diberi kesempatan, kita bekerja dengan jujur, bekerja dengan baik, bertanggung jawab, tidak menyia-nyiakan kesempatan yang orang berikan kepada kita. Dan firman Tuhan katakan, ya, di 2 Korintus 11 ayat 3,
Demikian firman Tuhan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Jadi firman Tuhan luar biasa, ya. Paulus katakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa yang diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Jadi kita tahu, di saat kita diberikan kepercayaan di dalam pelayanan di dalam gereja kita, ya, di dalam satu perusahaan yang di mana tempat kita kerja, di dalam keluarga yang Tuhan berikan, kita harus mempunyai, ya, rasa terima kasih, rasa bersyukur bahwa kita diberi kesempatan. Jadi kita harus melakukan dengan tetap setia, kita bertanggung jawab, bisa dipercaya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita setiap hari kita. Jadi menghadapi orang yang tidak jujur kepada kita, kita harus berlaku jujur, kita tidak boleh seperti mereka. Kita harus tetap setia kepada iman kita kepada Kristus. Jangan sampai pikiran kita disesatkan, firman Tuhan katakan. Yang keempat apa? Bertobat dan siap ditegur. Ya, kalau kita itu musuh dalam yang menjadi orang yang menjadi musuh dalam selimut, kita itu wajib bertobat dan siap ditegur. Banyak orang sudah salah tapi tidak mau bertobat, tidak mau ditegur. Mereka keras hatinya. Jadi sifat kita yang ambisius untuk memperoleh segala hal di dunia ini, itu tidak akan menyelamatkan hidup kita. Jadi, biarlah kita mulai matikan keinginan daging kita. Kita mau, ya, ditegur, diarahkan, dinasehati, dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah melakukan pengkhianatan, atau kita sudah jauh daripada Tuhan. Jadi karunia dan berkat, jadi kadang-kadang bisa menjadi jerat bagi kita semua, sehingga kita melakukan bukan untuk Tuhan. Jadi kadang-kadang orang yang hidup di dalam kenyamanan, zona nyaman, ya, kita diberkati juga dengan karunia-karunia, sehingga kita menjadi sombong, angkuh, dan kita bisa menyakiti siapapun, kita bisa mencelakakan siapapun. Jadi janganlah menjadi orang yang hanya mengejar kesenangan duniawi. Firman Tuhan yang terambil di Kisah Rasul 8 ayat 22, ya, demikian firman Tuhan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Jadi firman Tuhan katakan, jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Jadi kalau kita di dalam hati kita punya niat yang tidak baik, ya, kita cepat-cepat berdoa, bertobat, datang kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu, niat jahat hati kita. Jangan kita seperti Kain, yang sudah ditegur sama Tuhan, tapi dia tetap membunuh adiknya. Kita harus menjadi orang yang berjiwa besar, ya, siap untuk ditegur kalau salah dan mau bertobat kalau kita hidup di dalam dosa. Amsal 15 ayat 31 di sana dikatakan firman Tuhan, orang yang mengarahkan telinga kepada keguran, yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Jadi orang yang terus mengarahkan, ya, telinganya kepada teguran, itu akan membawa kepada kita ke dalam kehidupan, dan kita akan tinggal di tengah-tengah orang-orang bijak. Jadi kalau kita yang mau ditegur, kita mau dinasehati, ya, itu pasti apalagi dinasehati oleh firman Tuhan, ya, Roh Kudus sendiri membimbing kita, itu akan membawa kita masuk dalam kehidupan, bukan kematian. Kalau orang yang tidak mau ditegur, yang hidup di dalam dosa, itu akan menanggung akibatnya sendiri.
Dan kita tentu akan tinggal di tengah-tengah orang-orang bijak. Karena orang yang mau ditegur disenangi sama orang. Dan banyak orang-orang bijak akan terus memberikan pengarahan, nasihat kepada kita. Sehingga kita makin hari makin bijak adanya. Yang keempat apa? Saat kita dikhianati, saat kita difitnah, saat kita dicurangi, ya, belajarlah untuk mengasihi dan mengampuni. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia bisa melakukan kesalahan. Ya siapa tahu ya hari ini dia melakukan kesalahan. Ya, setelah itu dia bertobat. Dia mau ditegur, akhirnya dia menjadi lebih baik. Bahkan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan coba lihat firman Tuhan katakan di Matius 5 ayat 43 sampai 45. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar, dan orang yang tidak benar. Jadi, firman Tuhan katakan, mungkin kita selama ini mendengar perkataan orang, ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan, Tuhan mengajarkan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kalau kita dianiaya, kayak kita difitnah, kita dibohongin, kita dicurangin, kita mulai mengasihi musuh kita. Berdoalah bagi mereka. Firman Tuhan dengan jelas katakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat. Jadi orang jahat yang pernah menipu kita, yang membohongi kita, yang pernah merusak kita, dia akan melihat saat kita berdoa mengampuni mereka, dia melihat matahari seolah terbit, ya, sesuatu yang baik ada di dalam diri kita yang bisa membuat dia bertobat, dia kembali bertobat dan mau ditegur, dan dia menjadi orang yang baik kembali. Ya itulah mungkin harapan kita semua. Ya, jadi kita perlu terus hidup, belajar untuk mengampuni, belajar untuk mengasihi. Kalau kita sendiri yang menjadi musuh dalam selimut, kita juga harus belajar mengasihi diri kita dan mengampuni. Apa yang sudah kita lakukan, kita minta datang kepada Tuhan untuk bertobat, mau ditegur, sehingga kita juga bisa kembali kepada jalannya Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang terakhir, apa yang harus kita lakukan di saat kita menghadapi, ya kita tahu, kita tidak membalas dengan kepintaran kita, dengan cara-cara kita, tetapi kita sadar kalau ada musuh dalam selimut, ataupun kita menjadi musuh dalam selimut, ya di masing-masing akan berurusan dengan Tuhan. Ya, jadi Roma 12 ayat 19 di sana dikatakan, ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, biarlah pada setiap kesempatan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya di dalam hidup ini, baik kita di dalam pelayanan, di gereja, di masyarakat, di keluarga, atau di tempat kerja, saat kita merasa difitnah, dikhianati, dicurangi, kita tahu, janganlah kita mengambil tindakan sendiri ya untuk membalasnya, tetapi kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya bahwa mereka yang memusuhi kita, yang menghancurkan kita, yang mencelakakan kita, itu akan berurusan dengan Tuhan sendiri.
Jadi kesimpulannya hari ini kita mau belajar penuh bahwa di saat kita menghadapi musuh dalam selimut, ya, tetap kita mendengar suara Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Kita tetap belajar setia, kita tidak mau menjadi orang yang berkhianat, kita tidak mau menggeserkan iman kita tidak mau tergoda oleh hal-hal duniawi ini, ya. Kalau kita melakukan kesalahan, bertobatlah dan siap ditegur supaya kita dibentuk kembali, kita hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Yang seterusnya kita akan belajar untuk mengasihi, ya, mengampuni musuh-musuh kita, dan kita juga mengampuni diri kita sendiri. Dan kita tahu masing-masing kita semua nanti akan berurusan dengan Tuhan. Di saat penghukumannya datang, kita tidak bisa menghindar. Maka oleh sebab itu, mulai saat ini, sungguh-sungguhlah melakukan apa yang Tuhan inginkan. Bila kita menjadi orang yang hidup penuh dengan kejujuran, ya, berintegritas, yang melakukan segala sesuatu dengan tanggung jawab, di dalam melakukan hubungan, ya, kita dengan ketulusan, di dalam kita bekerja, kita melakukan yang terbaik dengan maksimal, yang dimana dengan tingkah laku kita, yang akhirnya akan memenangkan hati orang-orang untuk mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan kita percaya segala hal ini, ya, itu harus ditabur dengan waktu yang lama, tidak dengan waktu yang instan. Kita tidak mau belajar, ya, jangan sampai roh Absalom ada dalam diri kita. Ya, Absalom memakai 4 tahun untuk, ya, mencuri hati rakyat, ya, coba bermulut manis dengan orang-orang rakyat yang punya masalah perkara, orang-orang yang datang kepada dia untuk hanya 4 tahun, akhirnya dia bisa mencuri hati rakyat dan untuk mensupportnya untuk memberontak kepada Daud ayahnya. Jadi hari ini kita belajar banyak. Janganlah kita menjadi musuh selimut. Kalau kita sebagai musuh selimut, kita harus hati-hati karena musuh yang ada di dalam diri kita ini yang sering membuat kita jatuh. Hari ini demikianlah firman Tuhan, kita mau belajar lebih lagi taat kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang berjanji akan terus menyertai kami dan tidak pernah akan meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan, di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Semua akan hilang. Kesetiaan orang kadang-kadang tidak bisa kami pegang. Tapi kami percaya Tuhan, bila kami Engkau pakai sebagai orang-orang yang tetap setia kepada orang-orang yang kami kasihi, teman-teman kami, di saat kami ada di dalam gereja-Mu, kami melayani Engkau dengan tulus dan penuh tanggung jawab, penuh kejujuran, dan tanpa pamrih. Bila Engkau matikan setiap keinginan-keinginan daging yang menjadi dorongan di dalam hati kami untuk melakukan sesuatu yang jahat, untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, kami tidak mau tergoda, karena kami tahu Tuhan, iblis itu jahat Tuhan, yang terus akan menggoda, seperti dia berhasil menggoda Hawa. Kami juga terkadang kadang kita akan sering digoda oleh dorongan keinginan daging itu. Bila hari ini Tuhan, kami mau mengeraskan hati, kami mau lebih mendengar suara-Mu, kami mau tetap di dalam tuntunan firman-Mu. Bila kami terus melangkah menjadi orang yang setia, di saat kami melakukan kesalahan Tuhan,
Berilah kesempatan kami untuk bertobat. Dan tegurlah kami. Kami percaya tuntunan firman-Mu akan membawa kami kepada kehidupan. Dan ajarilah kami, orang yang pernah menyakiti kami. Kami tidak mau terus simpan di dalam hati. Kami tidak mau hidup di dalam kepahitan. Kami tidak mau hidup di dalam dendam. Tapi kami mau belajar mengasihi dan mengampuni. Kami mau serahkan total ke dalam tangan-Mu semua masalah. Karena kami tahu, setiap pribadi kami akan berurusan dengan Engkau selama kami hidup di dunia ini. Dan penghakiman di saat kami dihakimi, semua akan terbuka. Bila kami belajar menjadi orang yang hidup sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau dan melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada hari ini. Kita percaya dimanapun kita berada, saat kita bersama-sama berdoa, bersehati, maka saya percaya Tuhan juga akan melakukan hal-hal yang luar biasa melalui kehidupan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk bangsa kita, terutama vaksin yang sedang dilakukan supaya berjalan dengan baik. Kita berdoa supaya di bulan Ramadan suci ini juga kiranya seluruh masyarakat bisa mengikuti peraturan pemerintahan. Kita berdoa juga buat Indonesia, sehingga Indonesia juga bisa mengalami kembali melewati masa krisis dan dipulihkan ekonominya. Kita berdoa untuk Indonesia. Nanti kita akan berdoa juga untuk pemimpin gereja GBAP, Ibu Mary bersama dengan seluruh para gembala yang melayani di seluruh Indonesia. Dan kita akan juga berdoa khusus jemaat yang mengalami sakit, yang mengalami masalah dan pergumulan hidup. Saya percaya bahwa Tuhan tetap masih bekerja sampai hari ini. Saya percaya bahwa kuasa-Nya tetap tidak terbatas. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami membawa Indonesia kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang kuat sedang memimpin bangsa kami. Berikan hikmat kepada Bapak Presiden Jokowi dan seluruh aparat pemerintahan yang mendukung pemerintahan kami ini Tuhan, sehingga berjalan dengan baik, berjalan dengan benar, berjalan dengan adil dan takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau tidak meninggalkan bangsa kami. Kami berdoa buat vaksinasi yang sedang berlangsung. Kiranya ini berjalan dengan baik Tuhan. Kiranya sungguh-sungguh perekonomian di Indonesia dipulihkan Tuhan, dibangkitkan. Sehingga bangsa kami juga saat ini Tuhan bisa mengalami kemajuan yang luar biasa karena semua pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk masalah kesehatan yang ada di pemerintahan kami, terutama masyarakat di Indonesia. Kiranya tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik Tuhan, sehingga tidak mengalami gelombang pandemi yang berikutnya Tuhan, karena ketatan kami kepada semua perintah dan peraturan pemerintahan yang ada. Kami mau mendukung pemerintahan kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa melewati masa pandemi krisis ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa untuk Ibu Mary. Kita berdoa untuk seluruh gembala yang ada di Indonesia, di GBAP ini. Bapak Ibu yang mengingat nama-nama mereka, Engkau bisa berdoa satu persatu di dalam hatimu dan Engkau bisa berseru. Bapak, kami berdoa buat Ibu Mary dan juga seluruh Tuhan para gembala sidang yang melayani, yang mengabdi di gereja GBAP yang ada di Indonesia. Tuhan, Engkau yang memperhatikan mereka. Engkau tahu perjuangan mereka. Engkau tahu kesulitan mereka. Engkau tahu tantangan mereka yang mereka hadapi. Tuhan, kiranya mampukan mereka, kuatkan mereka dimanapun mereka melayani, di ladang Tuhan, baik di desa maupun di kota. Tuhan, cukupkan mereka. Tuhan, pelihara mereka. Tuhan, jaga mereka Tuhan, sehingga mereka tidak kehilangan visi. Walaupun kondisi kami sedang mengalami pandemi saat ini Tuhan, namun mereka tetap akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan lakukan atas kehidupan mereka. Berkati keluarga mereka Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh pemimpin para gembala GBAP ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara, jika Engkau saat ini mengalami sakit,
Engkau bisa memegang bagian tubuhmu yang sakit. Saat ini percaya oleh bilur-bilur Yesus, kau akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah yang menyembuhkanmu. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit, Tuhan. Biarkan bilur-bilur Kristus mengalir dalam tubuh mereka, menyembuhkan dan memberikan mujizat, Tuhan. Dan kuasa Tuhan bekerja kepada mereka. Saat ini biarlah di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa memberkati pekerjaan jemaat Tuhan, pengurus di GBAP Apartemen Robinson ini, Tuhan. Mereka yang berjualan, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha. Tuhan, tolong berikanlah pintu rejeki, pintu berkat buat mereka. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sidang jemaat Tuhan, bagaimana nih firman-Nya hari ini? Pasti terberkati kan? Semoga firman hari ini menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bagi para jemaat yang ingin melakukan persembahan, bisa melalui scan QR Code di bawah ini dan rekening di bawah ini. Kita telah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk para jemaat yang tetap setia melakukan ibadah. Kita akan menutup ibadah ini dengan doa penutup dan doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sebelum kita berpisah, kita percaya Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bila firman Tuhan itu menjadi pedoman kita, menjadi pegangan kita mau hidup damai dengan semua orang. Kita mau menjadi teladan bagi banyak orang, baik di keluarga kita, di tempat usaha kita, di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan. Dan sebelum kita berpisah, kita ingin menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita, arahkan kepada Allah sumber berkat dan kasih karunia. Di saat kita sungguh-sungguh hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadi umat yang tetap setia kepada Tuhan, dan kita percaya kita akan dipakai menjadi manusia yang selalu mengasihi dan mengampuni, dan kita mau bertobat dan siap untuk ditegur, dan kita percaya bahwa kita semua akan berurusan dengan Tuhan dan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dalam dunia ini di akhir zaman. Maka oleh sebab itu, bila kita hidup terus berpedoman apa yang menjadi perintah Tuhan, maka di saat kita taat melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan akan memberkati kedua tangan kita sehingga apapun yang kita kerjakan dijadikan hasil. Tuhan juga akan selalu menjaga keluar masuk kita. Tuhan akan membawa kita makin naik dan bukan turun. Tuhan akan jadikan kita kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati semua usaha pekerjaan kita dan memberikan masa depan yang luar biasa. Damai dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Yang percaya kita sama-sama katakan, amin.